Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya Depok 10 besar. Unggul 10 besar. Kang Joy, jadi gini, kalau di Depok ini ya karena slogan ini menjadi semangat ya, kita harapkan. Jadi ketika kita sampaikan salam olahraga, selalu dijawab Jaya. Ketika saya bilang Depok unggul, Depok 10 besar. Nah mungkin Bogor juga punya versi yang berbeda ya. Beda. Nah kalau Bogor gimana nih Kang Joy? Salam olahraga sportif. Langsung aja gitu. Gitu sportif. Terus Kabupaten Bogor perkasa, pertahankan kasta juara. Wah luar biasa. Kang Joy, terima kasih banyak nih ya dengan teman-teman ya pengurusan KONI Kabupaten Bogor telah hadir berkunjung ke saudara muda nih. Ya, buat kami Kabupaten Bogor ini adalah saudara tua karena kami pecahan dari Kabupaten Bogor. Nah tentunya kalau saya atau kami di KONI Kota Depok itu cukup mengapresiasi ya bahwa dalam beberapa prestasi kejuaraan di Porprov Pekan Olahraga Provinsi, di mana kejuaraan ini adalah kejuaraan terbesar multi event sejauh barat. Ya. Saya lihat Bogor selalu mendominasi antara ranking 1 dengan 3. Nah, tapi saya bingung nih, Kang. Kenapa tiba-tiba nih ada teman-teman ujuk-ujuk nih kalau bahasa Depoknya nih datang ke KONI Depok nih apa nih gitu? Apa ingin menyapa adik-adik muda gitu gimana? Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih atas penerimaan ketika teman-teman dari KONI Kabupaten Bogor silaturahmi ke KONI Kota Depok. Yang mana ini bukan hanya sekadar kita hanya sharing, tapi lebih ingin mempererat antara kedua saudara ini yang sekian lama udah hampir putus komunikasi, tapi melalui dunia olahraga ini, alhamdulillah emosional kita masih terjaga. Jadi dengan semangat itu, kenapa enggak kita olahraga juga kita sharing sama Kota Depok. Kenapa? Ya karena Kota Depok juga dulunya pelakunya dari Kabupaten Bogor juga. Demikian juga warga Depok juga sebagian besar ada juga yang punya emosional yang tidak terpisahkan dengan Kabupaten Bogor. Wah, gue juga dulu pernah tinggal di Kabupaten Bogor. Gue juga masih dulu ada yang akte kelahirannya itu masih Kabupaten Bogor. Iya. Walaupun wilayahnya udah masuk Depok ya. Depok, tapi aktenya mereka secara turunan. Nah, mungkin dari semangat itu jadi teman-teman KONI Kabupaten Bogor juga ingin sharing, ingin berbagi, intinya ingin mempererat silaturahmi dengan pengurus KONI Kota Depok. Gitu. Terkait masalah dua hal kepentingan yang pasti sama terkait persiapan Porprov itu juga lebih utama juga. Karena kenapa? Karena kami juga lebih senang saudaranya ini juga bisa mengikuti kami. Kalau misalkan mungkin orang udah bisa memprediksi bahwa kekuatan Kabupaten Bogor ya dari jumlah penduduk, dari luasan wilayah, mungkin sudah diprediksi agak berat nih Depok untuk mengejar Kabupaten Bogor. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang bisa kita sharingkan, kita kerjasamakan untuk bisa membantu saudara mudanya ini supaya bisa minimal nggak terlalu jomplang. Sama dengan Kota Bogor juga. Kota Bogor kan bisa ranking ke-4 kemarin. Artinya kan kedekatan emosional kewilayahan juga itu kan menjadi faktor juga. Betul. Ketika emosional kita juga emang ngerasa saya lebih ngebela Depok daripada yang jauh. Pasti. Saya lebih ngebela Kota Bogor daripada yang jauh-jauh. Kita pasti akan saling inilah mengisi lah. Jadi bukannya kita mengedepankan persaingan, walaupun namanya olahraga pasti antara menang dan kalah. Makanya ketika kita berhadapan dengan Kota Depok, dengan Kota Bogor, kita nggak ngerasa itu persaingan nggak terlalu kental ya. Ngerasa emosinya beda gitu. Itu yang kemudian menjadi kita semangat untuk silaturahmi ke sini juga, Pak. Gitu. Nah gini Kang Joy, kalau bicara prestasi memang Kota Depok tuh bukan apa-apanya lah kalau dibandingkan Kabupaten Bogor. Tapi kami semua di pengurus di KONI Depok itu punya keinginan besar ya untuk bisa, tentunya ukuran prestasinya itu bisa lebih dari Porprov 1, Prov yang depan itu kita ingin selalu meningkat. Nah pada tahun 2022 ini kita mentargetkan 10 besar. Ya, waktu pada tahun 2018 kita mendapat ranking 13 besar.
Kira-kira menurut Akang secara objektif, harapan yang diinginkan oleh KONI Kota Depok dengan target 10 besar, kira-kira gimana ininya, pandangannya? Apakah memang itu target muluk-muluk atau memang target yang dilihat wah ini layak kok disampaikan seperti itu? Dan yang kedua barangkali bisa memberikan suggest ya atau advice kepada kami untuk bisa meraih itu seperti apa sih gitu? Ya, selain pembinaan yang berjenjang, yang terpenting itu supporting finansial juga. Iya betul. Ya, karena itu juga bohonglah kalau kita mau maju, kita mau berprestasi, tapi supportingnya nggak ada, kalau nggak berkurang. Betul. Jadi jangan sampai nanti gini, kita memaksakan ke cabur-cabur untuk berprestasi, tapi kita mensupportnya ala kadarnya. Betul. Sehingga dengan kekurangan yang kita berikan, maka ada beberapa program kerja yang tidak bisa mereka laksanakan. Ini kendalanya. Jadi kembali kepada kalau misalkan Kota Depok ternyata sudah 90% bisa memenuhi kebutuhan cabur, insya Allah itu tercapai. Iya. Itu. Jadi saya pernah kunjungan studi banding ke Jawa Timur, itu Kediri ya, waktu itu Kediri yang kecamatannya ada 3, tapi bisa ranking 2 di tingkat Porprov-nya. Ini kita 11 di Kota Depok. Iya, betul. Nah, berarti kan ada potensi yang harus digali. Betul. Nah itu silahkan kalau mau ini ke Kediri. Oh iya. Ini rekomendasi betul. saya ya untuk bisa melaksanakan itu. Kunjungan ke sana ya. Ke Jawa Timur, lihat perolehan medali di Porprov di Jawa Timur. Yang keduanya siapa? Berapa jumlah kecamatannya, jumlah penduduknya jauh di bawah yang di daerah-daerah lain, tapi dia bisa berprestasi. Iya. Bisa 2 besar. Oh gitu. Saya juga iri. Wah kok aneh ini. Apa kelebihannya itu Kang? Program apa ya kelebihannya? Mungkin mereka juga agak menutupi ya. Oh gitu. Ya agak nggak terbuka kayak kita gini kan. Betul. Nah kalau di sana kan mungkin mereka potensinya, jadi ketika atlet itu benar-benar punya potensi, mereka disekolahkan di sekolah-sekolah olahraga khusus. Oh, ada gitu. Kan kalau di Kabupaten Bogor kita punya PPOPM. betul. Ya. Terus secara organisasinya ada Bapopsi. Iya betul. Nah, kan jenjangnya jelas. Betul. Dari Bapopsi kita arahkan ke PPOPM. Iya betul. Setelah jadi di PPOPM, kita pakai ke KONI. Kita distribusikan ke cabur-cabur. Iya. Berapa cabur yang ada di kita nih di PPOPM? Karena 13, berarti 13 cabur itu minimal aman untuk betul. Ya, regenerasi dan pembinaannya udah jenjangnya udah jelas. Kalau di Kabupaten Bogor udah ada itu, Pak. Tinggal mungkin Depok juga bisa mentransfer itu. Bisa bikin mengusulkan dibentuknya PPOPM. Siap. Kalau nggak PPLPD lah kalau tingkat pelajarnya. Kalau kita kan udah sampai ke mahasiswa, jadi udah pelajar SMA lulus jangan sampai kemana-mana. Kita bikin PPOPM aja, jadi mahasiswanya juga di situ. Nah, mungkin ada sedikit kekurangannya ketika atlet yang kita rekrut masuk di PPOPM ini berasal dari daerah lain. Oh iya betul. Karena bohong juga kalau nggak kita butuh prestis kan. Betul. Ya nggak. Ketika ada pertandingan antar PPOPM, makanya kita masukin. Iya betul. Daerah lain, tapi kita tetap fasilitasi untuk punya domisili di Kabupaten Bogor. Betul. Tapi di kemudian hari ketika orang tuanya memanggil untuk pulang ke daerahnya, mereka nggak bisa menolak. Iya. Dan akhirnya sempat jadi atlet PPOPM kita lawan atlet kita. Nah ini untuk jadi PR juga kalau misalkan di Depok ini bisa diambil, bisa dilaksanakan, harus ada catatan khusus. Ya kalau di Depok kan saat ini memang kita belum punya PPLP, PPOM itu kita belum punya. Tapi kita baru merintis, ada satu sekolah itu namanya SMP 30 ya. Itu baru tematik. Tematik olahraga. Jadi untuk program latihan tetap dilakukan di luar dan anak juga nggak nginep ya di tempat di sekolah itu, tapi kembali pada tempatnya masing-masing. Tapi gini Kang, dari hasil diskusi yang tadi kita bicarakan sama-sama, tentu Akang bisa melihat dari program yang kita lakukan itu menurut Akang gimana? Masih ada nggak program lain tuh yang memang harus dilakukan untuk mencapai 10 besar ini gitu Kang? Mungkin
masalah pelatih ya. Pelatih siap. Ya tadi kan nggak disinggung hanya tunjangan untuk atlet. Betul. Nah, sementara atlet juga butuh support dari pelatih. Ya kayaknya tinggal itu aja yang kau hasil dari tadi mah ya. Ya. Oh, koreksi nih Kang. Kalau pelatih juga ada Kang. Udah. Jadi paket itu program akselerasi terpadu itu adalah pemberian insentif juga kepada para atlet dan kepada para pelatih. Para pelatih. Karena nggak mungkin. Nah itu dia. Ya kan gitu. Kurang ini. Oh baru atlet gitu. Pelatih juga ada kan. Pelatih. Dan dalam kesempatan itu juga kita meng-hire juga sebanyak 5 orang tim SC ya. Itu untuk peningkatan fisik atlet. Jadi dari UNJ kita ambil 5 orang, dia kita turunkan ke cabang-cabang olahraga. Jadi mereka mengawasi sampai kemampuannya seperti apa sih kondisi fisik para atlet di setiap cabang olahraga. Kalau dianggap kurang, maka dioptimalkan gitu. Dan dia akan memberikan program-program itu kepada para atlet gitu Kang. Kalau yang kita lakukan. Itu dengan kondisi gitu gimana Kang? Bagus juga Kang. Malah ini langkah lebih bagus kondisinya karena kemarin kan di Kabupaten Bogor ini kan kita terkait pandemi dan beberapa ada aturan-aturan yang tidak boleh ada pertandingan. Nah ini kan cuman kan kita belum taunya mungkin hasil dari BK kemarin posisinya bagaimana karena kan bisa nanti dievaluasi itu. Nah terkait jumlah pertandingan ada penambahan nomor-nomor juga kan itu jadi peluang juga nanti. Betul. Yang tadi kata Kang dari 800 dari 20 besar ke 13 besar itu kan hanya nambah 10. Iya betul. Ya, ini kok dari 13 ke 10 sampai 24 medali Mas. Iya, nah itu kan ada nanti potensi-potensi yang harus digali juga kan. Jadi tidak mengacu kepada nomor yang kemarin. Iya. Gitu. Mungkin juga kalau di kita kan kita kekurangan ketika ada cabur baru 11 cabur baru yang dipertandingkan. Kayaknya hanya kita Kabupaten Bogor jadi kita nih. Kabupaten Bogor hanya menambah 2. Barongsai layar nggak jadi sama jujitsu. Oh iya. Itu pun peluangnya cuma berapa? Artinya ada kehilangan medali, potensi kehilangan medali di 8 cabur yang tidak kita ikutin. Kalau di Kabupaten Bogor. Nah sekarang hitungan di Depok itu dengan target akan begitu kan pada pasti akan ada. Udah kita udah hitung ya. Guru besar udah tahu ini sekian, ini sekian. Ini potensinya. Hasil dari BK kemarin bagaimana? Betul. Itu harus jadi bahan evaluasi sehingga akan bisa memantapkan ke target untuk 10 besar ini yakin bisa bukan hanya dengan lisan tapi dengan by data, dan kekuatan dan sport science yang tim Kota Depok ada. Nah gini Kang. Ini satu yang memang menjadi pemikiran kita ya. Kalau dalam beberapa cabang olahraga dalam pelaksanaan BK itu kadang cuman sekedar lolos, tidak menentukan ranking 1, 2, 3 gitu kan. Kadang-kadang kita suka bingung nih, umpamanya ada atlet kita yang ranking 20 tapi masuk, padahal untuk mencapai prestasi ranking 20 untuk mencapai 1 kan sulitnya luar biasa. Dan repotnya kadang-kadang kalau atlet yang asal berangkat aja yang sangat sulit untuk berprestasi ketika di Porprov itu ya kan tahu sendiri ya Kang, anggarannya cukup besar. Belum TC-nya, belum lagi perlengkapannya, belum lagi lain-lainnya. Nah, saya ingin tahu nih Kang, kebijakan Akang di Kabupaten Bogor itu seperti apa? Apakah setiap atlet yang lolos silakan berangkat atau hanya pada ranking tertentu 1, 2, 3, 4 atau bagaimana Kang? Ya kan dari sekian cabang olahraga yang dipertandingkan di BK kan enggak seluruh yang dari misalkan 68 cabang olahraga hampir 70 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bogor itu enggak berangkat BK kan. Contoh sepatu roda kita udah siap-siap BK, anggarannya udah kita siapkan, ternyata Pemprovnya enggak mengadakan. Aman tuh anggaran. Ya, cuman tetap itu dipakai, mereka bikin latihan seleksi sendiri untuk pembinaan Artinya jumlah atletnya juga kan nggak mungkin kita batasin. Iya itu. Tetap sama. Betul. Bayangkan angkat 20 cabang olahraga yang posisinya sama seperti itu. Iya. Ya. Betul. Kayak menembak nggak ada, BK-nya nggak ada. Jumlah atletnya kan nggak berkurang. Arung jeram. Itu. Juga betul. Itu. Jadi kalau yang ikut BK malah ada istilah
kok kita ikut BK tapi hanya jadi diambil 4 besar. Ya kalau posisi kita ke ranking ke-4 baru berangkat. Kalau misalkan di bawah 4 nggak kita kirimkan. Itu kebijakan Bogor gimana? Ya itu. Oh itu, hanya 4 besar. Hanya 4 besar. Oh iya iya. Itu. Nah ini juga harus dikaji ulang ketika yang saya sampaikan barusan dari awal. Karena ada cabur-cabur yang tidak mengikuti BK. Iya. Ya, sehingga mereka langsung bisa ikut di Porprov dengan jumlah yang ini, padahal potensinya juga malah mungkin lebih bagus ya. Iya, nggak mungkin dia bisa di ranking 5 juga, padahal dia. Iya iya. Artinya gini ya, jadi itu bukan satu ukuran, tapi kita udah menyampaikan begitu. Iya iya. 4 besar yang lolos di BK otomatis kita berangkatkan. Jadi yang lainnya kita evaluasi lagi. Iya iya. Ya, jadi nah karena ada yang tidak melaksanakan BK banyak juga. Iya iya. Nah itu kan secara otomatis kan mereka harus ini. Iya iya. Dan yang lebih ini kan kita di BK ikut udah berangkat. Ternyata ada gugatan kita yang tidak diakomodir oleh panitia. Oh. Iya. Contoh mutasi lah. Ada atlet kita yang terdaftar di kabupaten tertentu lah ya. Tertentu gitu. Kita protes. Iya. Nggak dijawab. Nggak ada tindakan lain. Betul. Kita walkout. Mereka tetap berjalan. Untungnya cabur A itu ketika hasil BK-nya belum laporan ke Ketua KONI Jabar. Sementara aturannya jelas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan BK harus ada izin dari pengurus dari KONI Jabar. KONI Jabar, betul. Nah, KONI Jabar mengeluarkan rekomendasi. Betul. Nah, harusnya rekomendasi itu keluar baru ketika semua permasalahan tidak ada. Betul, betul. Nah, mereka tidak melaporkan ketika kita ada gugatan, tidak ada permasalahan, sehingga alhamdulillah Ketua KONI Jabar langsung menyampaikan bahwa untuk hal-hal yang krusial yang dianggap kita bikin laporan tapi tidak sampai ke KONI, dianggap akan dikaji ulang hasil BK-nya. Ada beberapa cabur kan, kita hampir 4 yang mundur, menarik diri di arena BK, tapi alhamdulillah nasibnya. Dan ada juga permasalahan di atletik. Kita ambil melalui proses mutasi dari provinsi lain. Artinya itu udah tadinya mereka itu atlet pelatda PON. Dari provinsi lain. Kan udah jaminan dong ya. Iya, betul. Ya. Nah, sementara udah berangkat ke Arkamanik untuk ikut BK. Ditolak sama panitia. Karena ini atlet PON. Jadi kita sepakatin katanya di pencap-pencap tidak diperbolehkan main. Kesepakatan pencap gitu ya. Gitu. Bukan bicara aturan. Iya. Aturan kan jelas. Iya enggak? Nah, akhirnya kita kan protes juga. Mereka protes. Iya. Kekeh. Tolong. Nah, ini hak -1. Betul. Nah, mereka harusnya melaporkan itu ke KONI. Ternyata tidak dilaporkan juga. Sehingga mereka tidak menjawab. Akhirnya kita tarik. Tapi kita koordinasi ke KONI langsung. Dan jawaban KONI emang jelas di aturannya. Bahwa atlet pelatda PON otomatis berkat. Nah, cuma tidak pakai dalam kurung. Asal Jabar apa. Itu yang insya Allah alhamdulillah ya. Bisa juga. Itu berapa cabur, Kang? Yang dialami oleh Kabupaten Bogor? Ada 4. Ada 4. 4. 5 alam angkat besi ya kalau ada. Itu berapa atlet berjumlah itu? Jumlahnya lumayan, ada sekitar 20. Enggak nyampe kan udah yang udah pada balik lagi juga ada. Ya, sangat dirugikan ya kalau tidak diakomodir ya. Padahal target medali juga ada di situ ya, Kang ya. Iya, kalau kita beli mahal nggak mungkin karena nggak punya target medali. Betul. Ya. Nah, Kang gini, Kang. Untuk tahun ini barangkali penyelenggaraan Porprov yang berbeda ya dari daerah-daerah yang lain. Seperti kita ketahui kemarin Kabupaten Bogor kan menjadi tuan rumah. Hanya 1 kabupaten. Mungkin kalaupun butuh pendamping Kota Bogor dengan Kota Depok juga ada kan, ada beberapa cabang olahraga. Nah, ini menjadi menarik kalau menurut saya karena untuk kali ini kan tuan rumah itu 9 kota kabupaten. Banyak hal sebetulnya di situ yang menjadi kendala buat setiap cabang olahraga ya. Yang pertama koordinasinya.
Ya, bagaimana kita dengan keterbatasan pengurus bisa ya memantau semua luas gitu. Itu kan tentunya perlu dibuat strategi, karena jangan sampai juga kalau kita lihat ada satu cabang olahraga yang potensial di tempat kita, tapi penyelenggaranya jauh, kita nggak bikin pos di sana, nanti dia iri kan, gue cabang olahraga yang prestasi kok nggak dipantau sih kan gitu, takut dianaktirikan. Nah itu gimana Kang menurut Akang? Selain kita bikin posko di beberapa titik, misalnya ada 4-5 titik yang akan kita siapkan dengan nanti mengevaluasi lokasi venue-venue pertandingan yang ada yang akan dilaksanakan, misalkan daerah Priangan gitu. Bila perlu 2 titik karena jaraknya juga jauh-jauh, bisa gitu. Kita juga tim bukan bol gercep ya, jadi gercep dari kendaraan, jadi misalkan di sini ada pertandingan, ternyata jaraknya jauh, maka yang gerak cepat ini yang pengurus KONI yang kita siapkan dengan kendaraan untuk memantau di daerah tertentu. Gitu. Tapi jelas kalau Bandung udah pasti ada, Priangan ada, itu. Iya. Dan itu udah kita pelajari di BK kemarin. Pokoknya kita minta bahwa posisi penginapan atlet dengan venue jangan sampai lebih dari 5 kilo. Iya betul. Itu juga sangat berpengaruh. Betul. Tadi yang terdekat mungkin bila perlu nggak usah sewa hotel, kalau ada rumah yang bisa kita pakai, kenapa enggak di situ? Nah untuk Kabupaten Bogor sudah survei ke lokasi? Belum? Sebagian udah, cuman belum selesai semua karena kondisinya kemarin juga. Iya. Pas jelang akhir tahun. Kang gini Kang, kalau melihat kebijakan dari KONI ya, bahwa penyelenggaraan Porprov itu diselenggarakan lebih dari 2 atau 3 kota kabupaten. Kalau menurut saya memang juga ada baiknya ya. Baiknya apa? Jadi setiap pemerintah daerah memaksimalkan kemampuannya untuk memfasilitasi sarana prasarana olahraga di daerah masing-masing. Sehingga nanti setelah Porprov pembinaan itu bisa berjalan dengan baik ya. Tapi di sisi lain juga ada yang merasa, aduh dengan 9 kota kabupaten ini medali yang jadi target kita bisa hilang nih, karena biasanya tuan rumah suka minta-minta. Ini tuh gimana nih Kang? Ada plus minus Kang. Iya. Ada plus minus. Jadi potensi tuan rumah juga nggak bisa memaksakan. Kalau misalkan tuan rumah nih, anggap Subang, ya Subang minta dengan 24 cabur di sini ya 24 cabur yang pertandingan di situ. Mereka nggak maksimal. Ada juga cabur tapi pertandingan di situ dia atletnya nggak ada, pencapnya nggak ada. Oh ada gitu ya? Iya. Saya pernah lihat, loh kok ini caburnya nggak ada Pak di Subang. Artinya kan itu nggak seluruh tuan rumah, justru keuntungannya gitu. Tidak ada fokus monopoli satu tuan rumah. Betul. Ya, sehingga punten ada hal non teknis kayak wasit apa yang kira-kira pertandingan yang ini nggak bisa dikondisikan. Itu keuntungannya, kerugiannya itu yang terpecah kita target kita berhadapan dengan tuan rumah akan beda. Padahal tuan rumah nggak seluruh tuan rumah itu menguasai semua cabur di situ. Betul. Keuntungannya gitu. Jadi nggak ada dominasi tuan rumah. Gitu. Kalau satu kan gitu misalkan di kota Bandung. Iya. Pasti kita udah wah di Bandung. Iya benar. Wah kalau di Kabupaten Bogor udah pasti kan akan juga. Iya. Lawan Kabupaten Bogor pasti gitu. Peluangnya sulit begitu kan. Kalau kita sekarang di Ciamis nggak bilang wah lawan Ciamis. Padahal dia tuan rumah. Iya betul. Ya layar di Pangandaran gitu. Kayak terjun payung di Pangandaran juga. Iya. Kan nggak ada kan akan istilah lawan tuan rumah enggak kan? Nggak ada. Nah artinya itu juga keuntungan juga. Jadi plus minus. Ada plus minus. Iya. Betul. Yang penting saya lebih berharap bahwa ini semangat sportivitas ini dalam menjaga keutuhan di Jawa Barat. Prestasinya jelas jenjangnya. Ketika atlet kita berprestasi di Porprov, nah atlet kita ini akan terseleksi dengan sendirinya ke PON. Iya betul. Nah di PON ini yang kita pengen hat-trick Jawa Barat supaya jadi juara ketiga kali betul. Di Aceh dan Sumatera Utara. Itu yang lebih penting, bukan sekedar persaingan di Jawa Barat. Jawa Barat udah ketahuan siapa-siapa. Iya. Betul. Punten ya 3B. Betul. Bogor, Bandung, Bekasi. Letter B kalau kita bilang ya. Dari segi finansialnya, SDM-nya. Betul. Gitu. Itu sangat menunjang. Iya, betul. Ya kan Bekasi juga nggak mau
kalah. Betul. Kabupaten Bogor apalagi. Iya. Kota Bandung ngerasa ibu kota. Iya. Iya gak pusatnya. Betul. Termasuk kemarin hasil PON itu kan perolehan suaranya Bandung 1, pasti 2, Kabupaten Bogor 3, Kota Bogor 4. Hampir sama ranking. Sudah menggambarkan tinggal di situ. Iya, betul. Ya, yang kelas-kelas yang tidak wilkat nih. Betul. Ini akan buat kejutan enggak? Iya. Insya Allah lah kita lebih mengedepankan silaturahmi dan persahabatan fair play di dunia olahraga. Betul. Ketimbang kita harus memaksakan jadi juara tapi dengan cara tidak terhormat. Melukai sebagian sahabat-sahabat kita di daerah. Iya. Gitu. Iya Kang, aduh luar biasa nih. Kayaknya nggak bisa 1 jam 2 jam nih ya. Jadi mungkin terakhir deh Kang. Kalau kita bicara tentang bagaimana pembinaan olahraga, sebetulnya kita melihat, saya mau mencoba gitu ya, meminta pandangan ke Akang. Kalau kita berbicara, oke lah kalau provinsi udah ada ukuran, tadi disampaikan triple B lah, letter B gitu kan, di nasional seperti itu. Tapi kemarin kita melihat di dalam kejuaraan Olimpiade, kayaknya miris juga ya. Gitu Kang ya. Kita lihat bagaimana kita jumlah penduduk nomor 5 terbesar di dunia, tetapi perwakilan atlet kita untuk mengikuti Olimpiade itu sangat sedikit sekali Kang. Menurut Akang tuh gimana Kang? Ya kurangnya punten ya. Iya. Jadi kalau bicara nasional kan bicara ke profesional. Betul. Ya kita bicara profesional itu benar-benar segala sesuatunya harus benar-benar menunjang dari mulai sponsorship, dari manajemen, dari SDM sampai dengan yang mengelola segala sesuatunya itu harus benar-benar dari mulai makanan, dari perekrutan. Iya. Perekrutan atletnya juga kan. Betul. Kadang-kadang suka dan tidak suka. Nah, itu Kang. Itu yang punya potensi diabaikan. Betul. Karena dia lebih dekat dengan si C yang diambil. Iya, betul. Karena dia ada titipan. Itu tradisi yang belum bisa dihilangkan di kita. Betul. Dan itu PR. Betul. Ya memang bukan hal yang mudah Kang ya untuk membangun prestasi. Jadi kadang saya suka gini Kang, suka memberi satu gambaran ya. Kalau kita bicara tentang desain olahraga, ya. Desain olahraga otomatis namanya udah desain. Ya, satu gambaran. Desain besar olahraga nasional. Kalau sekarang The Bond ya, sekarang The Bond gitu kan. Tapi kalau kita berbicara desain, dua desain, kata desain yang berbeda. Desain di dalam pengembangan prestasi olahraga dengan desain bangunan fisik ya. Saya melihat itu ada dua perbedaan. Kalau dilihat desain untuk bangunan itu mungkin lebih mudah. Arsitek sudah membuat desainnya. Terus nanti tinggal orang sipilnya, tukangnya membuat. Dia mungkin lebih mudah karena yang dihadapin benda mati. Mau diapain aja gampang. Mau dibentuk bundar, mau dibilang zigzag, gampang. Tapi kalau kita membangun prestasi, yang kita hadapi ini makhluk hidup yang punya hati, punya perasaan, dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah tadi yang tadi Akang bilang, kita gagal karena kadang-kadang dalam rekrutmen atlet itu berdasarkan suka dan tidak suka tidak objektif. Itu sangat berpengaruh besar kepada belakang-belakangnya. Karena apa? Bagi mereka yang tidak terrekrut sementara merasa kemampuannya lebih, down. Dan down itu akan menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Buat apa kamu ikut itu? Nah, dan itu saya khawatir mindset masyarakat, orang-orang yang senang dengan olahraga seperti itu akhirnya apa? Ya ini akan mengurangi. Nah, menurut Akang nih bagaimana Kang? Kita bicara tentang desain olahraga, bagaimana membangun prestasi olahraga, bicara dengan desain. Karena saya katakan tadi, orang kalau desain olahraga prestasi, ini kan kita membentuk anak, membentuk karakter dari nol. Lingkungannya juga kita harus sterilkan, kan gitu Kang ya? Terus nyari pelatih pun yang bisa memahami, yang bisa mentransfer secara jelas, kan gitu. Nah, menurut Akang gimana Kang? Jadi gini ya, kalau bicara desain besar, jadi kembali awalnya ke SDM. Betul. Ketika seorang anak punya potensi ini dan diarahkannya benar, insya Allah anak ini juga tidak salah ke depannya. Termasuk tadi, saya lupa nih. Kalau contoh bangunan, anggaplah KONI. KONI ini ibarat piramida. Nah, piramida ini mau diarahkan ke atas.
di atasnya anggap puncak prestasi. Iya, betul. Nah di bawahnya ini, fondasinya ini kan cabur-cabur. Iya, betul. Ya, betul. Cabur-cabur. Betul. Nah kalau bicara prestasi tadi desain ini, nah yang di bawahnya ini, iya, pola latihan dari klub-klub ya. Nah itu terus Klub-klub berjenjang ke tancap, atas. betul. Nah sehingga kan benar-benar bukan yang udah dari atas yang di bawah bisa naik. Betul. Ini. Jadi pembinaan awal tuh ya yang perlu dari pendasar. awal dengan SDM yang Iya, mumpuni, yang betul, sempurna. betul. Itu. Iya. Jadi kalau misalkan kayak piramid gitu kan nggak mungkin yang posisi di bawah sebagai penopang nih. Betul. Ujung-ujung kalau luhur. Iya, betul. Itu. Betul. Sekilas begitulah. Iya. Gitu. Wah, terima kasih nih Kang. Pembicaraan kita sangat menarik sekali nih ya. Ya kita berharap memang yang pertama dengan kedatangan dari saudara-saudara tua saya, saudara tua kita dari Kabupaten Bogor, tentunya bisa memberikan, menginfluence ya, menularkan pembinaan-pembinaan yang baik, pola pembinaan yang baik pada kami. Yang kedua, kami juga merasa ini baru merasa punya saudara gitu lah. Mudah-mudahan ini menjadi saudara lama ya. Saudara lama. Tapi saudara yang hilang. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini mempererat di antara kita, dan saya berharap memang nanti ada ada program nyata yang kita bisa lakukan. Mungkin nanti ya untuk pelatihan bisa memberikan motivasi, kita ngadakan pelatihan bersama atau penataran wasit, penataran pelatih, kita hadir sama-sama bisa mempererat di antara kita. Amin. Gitu. Siap. Dengan ini demi kejayaan juga bukan hanya wilayah kita, bukan hanya provinsi, tapi Indonesia pada umumnya. Amin. Kang, terima kasih banyak. Salam hormat saya untuk Ketua Kang Junedi, Ketua KONI, sampaikan salam hormat kami. Kita juga insya Allah akan berkunjung ke sana. Siap. Baik, mungkin itu ya Mas Faruqi ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.